Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin abil qasimil mustafa Muhammad wa alihi at-tahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wajib. Wasyama baqiyatullahi fi ardin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini kita sama-sama menghubungkan hati kita supaya apa? Supaya terhubung dengan Imam Ridho alaihissalam. Untuk apa? Dengan itu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga suci beliau. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan sebelum kita mulai ziarah kita, ada satu potongan dari ziarah kita ini kita bahas, semoga bisa menjadikan itu sebagai memperjelas bagaimana ma'rifat kita kepada Imam Ridho alaihissalam dengan berziarah ini. Apa-apa saja yang mesti hal itu kita hadirkan dalam diri kita. Kita sudah singgung kemarin pada persoalan doa izin masuk, dan kita juga telah singgung pada asyhadu, penyaksian, dan kita sudah masuk kepada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada poin berikutnya ketika kita berziarah kepada Imam Ridho alaihissalam, maka kita terlebih dahulu berselawat pula kepada siapa? Kepada Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib. Allahumma sholli ala Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib abdika. Jadi kita meyakini bahwa Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib siapa? Dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meyakini bahwa seandainya ada makhluk, ada manusia-manusia yang manusia agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karomah, mujizat dan kemuliaan, sehebat apapun ia, bahkan seandainya pun dia menghidupkan orang-orang yang telah mati, maka ia tidak layak bersanding dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keyakinan yang dibawakan oleh kaum Nasrani, kaum Kristen, di mana mereka meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam sebagai putra Allah Subhanahu wa taala, dan hal tersebut sangat tidak layak disandingkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk putranya saja itu tidak layak diberikan. Oleh sebab itu, sehebat-hebatnya manusia, maka tidak lain dan tidak bukan dia adalah siapa? Hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita sendiri di dalam riwayat Ahlul Bait alaihissalam itu di dalam beberapa riwayat kita mengatakan bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib makom kemuliaan yang ia miliki sebagai wasi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, di mana kita bisa menyaksikan bagaimana ia melemparkan pintu Khaybar dan mengalahkan pasukan Khaybar, dan itu merupakan sebuah hal yang tidak biasa dilakukan oleh seseorang, apalagi mengangkat pintu dengan tangannya, pintu gerbang yang cukup besar, dan itu diangkat oleh Amirul Mukminin dan dilemparkan kepada musuh-musuhnya. Selain hal tersebut, bahkan ada riwayat yang mengatakan bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib
juga menghidupkan orang-orang yang telah mati. Jadi dalam sebuah riwayat dikatakan ketika ada orang-orang masih orang-orang Kristen datang menghadap Amirul Mukminin, ingin bertemu dengan Rasul, tapi Rasul telah tiada, dan Amirul Mukminin mengatakan saya adalah wasi dari khalifah dari Rasul. Maka mereka menuntut bahwa seandainya engkau adalah wasi dari Rasul, maka tunjukkan buktimu. Yang menunjukkan bukan hanya sebagai wasi dari Rasul, tapi saya wasi dari nabi-nabi sebelumnya. Apa artinya? Nanti kita juga lihat siapa Imam Ridha. Dalam ziarahnya dia katakan waris. Dia adalah pewaris dari Ibrahim, dia adalah pewaris dari Musa, pewaris dari Nuh, pewaris dari Nabi Adam, pewaris dari semua para nabi. Apa artinya pewaris? Apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi sebelumnya, maka ketika mereka adalah pewarisnya, maka mereka pun layak untuk mendapatkan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dia tunjukkan bahwa dialah pewaris dari Nabi Isa alaihissalam yang mampu untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati. Tetapi momen-momen seperti itu bukanlah hal-hal yang harus dipertontonkan, hal-hal yang harus dipertunjukkan kepada khalayak ramai, karena identitas Islam adalah keimanan yang didasari oleh hujah-hujah, yaitu akal, nilai-nilai moral. Oleh sebab itu kita diberikan kitab suci Al-Quran. Untuk apa? Karena di situ semua ditunjukkan betapa Al-Quran adalah kitab yang sesuai dengan nilai-nilai akal. Al-Quran adalah sesuai dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai hati yang bisa dilihat secara jelas. Karena kita tahu kita tidak akan masuk ke sana bahwa Al-Quran itu identitasnya adalah sesuai dengan konsep kebenaran. Jadi tidak mungkin Al-Quran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW itu adalah kitab suci yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Maka ketika itu terjadi, maka kitab suci akan ditertawakan, kitab suci akan ditinggalkan, dan tidak akan ada yang mendengarkannya. Maka itulah sebuah keagungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan diwariskan kepada siapa? Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, wa akhi rasulik, sebagai saudara rasulnya, alladzin tajabtahu bi ilmik, yang telah dikaruniai ilmu, ja'altahu hadian, dia sebagai petunjuk, liman syi'ta min khalqik, bagi siapa? Bagi orang-orang yang menginginkannya. Wa dalila ala man ba'atsahu bi risalatik, dan bukti hujjah bahwa dia adalah dia hujjah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang nabi, seorang rasul sebelum siapa? Sebelum Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Wadayana sebagai dirisalah wadayana sebagai agama. Jadi nabi diangkat menjadi rasul ketika Rasulullah SAW telah tiada, siapa hujahnya? Dialah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan segala macam kemuliaan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib yang seandainya satu-satu kita bahas, maka ini pun merupakan sebuah tema, sebuah keagungan yang telah dimiliki oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Insyaallah minggu depan kita akan bahas sedikit lagi tentang Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan inilah pembukaan dari ziarah kita hari ini, dan kita sama-sama seperti biasa meminta izin masuk kepada Imam Ridha alaihissalam. Supaya apa? Supaya kita masuk ke dalam gedungnya, tidak, supaya hati kita terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam. Ketika hati kita terhubung, berarti hubungan ziarah, esensi dari ziarah sedang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan berarti karena bagaimana saya katakan bahwa kalau hubungan hati tidak terjadi, walaupun hari ini kita sedang di haram Imam Ridha alaihissalam,
di dalam haram yang begitu indah, yang begitu agung, yang begitu mulia, maka kita hanya mendapatkan apa yang kita lihat, tetapi ketika hati tidak berhubung dengan Imam Ridho, maka esensi dari ziarah pun tidak akan terjadi. Oleh sebab itu, kita walaupun tidak berada di haram Imam Ridho alaihissalam, kita tetap membacakan doa izin masuk, seolah-olah kita sedang ingin masuk ke dalam haramnya untuk apa? Menghubungkan hati kita dengan Imam Ridho alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabi salawatuka alaihi wa ali wa qad mana'tan nasa yadkhulu illa bi'izni فقلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم اللهم إني أعوذ متى واعلموا أن رسولك وخلفاءك عليهم السلام أحياء إنك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي وأنك أجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فحمي بلذيذ مناجاته فإني أستأذنك يا ربي أولا وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا وأستأذن خليفتك الإمام المفروض علي طاعته علي بن موسى الرضا عليه السلام والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة الثالثة أدخل يا رسول الله أدخل يا حجة الله أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد فأذل يا مولاي بالدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائي فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهله لذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu sekalian, itu tadi ziarah izin masuk ziarah kita. Semoga hari ini, saat ini, hati kita semua telah terhubung dengan Imam Ridho dan kita sama-sama bacakan doa ziarah kita, sampaikan ziarah kita yang diajarkan kepada kita untuk kita berbicara, berdialog kepada Imam Ridho alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin wa annahu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulih wa nabiyika wa sayyidi khalqika ajma'in salatan la yaqwa ala ihsa'iha wairu. Allahumma salli ala amiril mu'minin Ali bin Abi Talib عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمي
وجعلته هاديا والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على فاطمة بنت نبي وزوجتي ولي وأم سبتين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التكية النكية الرضية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على الحسن والحسين سبطا نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك. اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك باكر علم النبيين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق البار. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناتك بحكمك والحجة على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غير الله. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمره الداعي إلى سبيله. اللهم صل على علي بن محمد عبدك ووليده. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم بخلقك وحجتك المعدي النبي وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك ووليك القائم بخلقك صلاة تامة نامية باكية تعجل بها فرجا فتنصر بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح الله. والسلام عليك يا وارث موسى كليم الله.
السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باكر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق الباب. يا الله يا الله. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وعملت بالمعروف ونحيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. Sama-sama kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Allahumma ilaika samadtu min aradi wa qata'tul bilad raja'a rahmatik fala tukhayyibni wa la turaddani bighairi qada'i hajati warham taqallubi ala qabri ibn akhi rasulika salawatuka alaihi wa alihi بأبي أنت وأمي يا مولاي أتيتك زائرا وافدا عائدا مما جنيت على نفسي وأتطبت على ظهري فكل شافعا إلى الله يوم فقري وضاقتي إن الله مقام محمود وأنت إنه وجيه. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياتهم أتولى آخرهم بما توليت به أولهم وأبرأه من كل ولية دونهم. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك وجادوا بآياتك وسخروا بإمامك وحملوا الناس على أكتاف آل محمد. اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن. صلى الله عليك يا أبا الحسن. صلى الله على روحك وبدنك صبرت وأنت الصادق المصدق. قتل الله من قتلك بالأيدي والأرسول. Itu tadi ziarah kita Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu sekalian berziarah sesuai dengan bahasa kita masing-masing, bahasa ibu kita masing-masing, bahasa hati kita masing-masing. Sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan marifat yang kita miliki terhadap mereka Bapak Ibu sekalian, sampaikan. Shalli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Doakan buat orang-orang tua kita, entah itu mereka hidup atau telah meninggalkan kita. Doakan pula buat guru saudara-saudara kita, para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada, buat guru-guru kita, buat para pelajar, buat para mujahidin yang sekarang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, buat para maraja takbir kita semua, buat Said Ali Khamenei, buat masyarakat Palestina, masyarakat Lebanon yang sekarang mereka sedang berperang melawan kezaliman Israel, Amerika, dan tidak lupa pula kita doakan untuk kezuhuran Sahibul Amri wa Zaman Ajal Ta'ala Farajah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli wali al-hujjati bani al-Hasan salawatuka alaihi wa ala abai في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه بها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Itulah ziarah kita Bapak Ibu sekalian. Kita akan tutup ziarah kita dengan pembacaan salawat khas Imam Ridha alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali bin Musa Ridha al-Murtada al-Imam al-Taqi al-Naqi wa hujjatika ala man fawqa al-ard faman tahta al-thara siddiq al-shahid salatan kathiratan tamma ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على هدي من أوليائي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Saudara Muhammad wa ali Muhammad. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan selawat kepada Nabi dan keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Sekarang kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu pembahasan ngaji kitab Uyun Akhbarul Ridha. Nah, kita masih masuk ke bab ke bab 5, dan hari ini kita lanjutkan hadis yang kedua kemarin, di mana Imam Ridha alaihissalam mensedekahkan, menghadiahkan, memberikan sebuah setapak tanah yang di dalam hadis kemarin sudah kita bacakan batasnya, apa-apa aja yang ada di dalamnya, untuk siapa-siapa saja tanah itu, bahkan di dalamnya ada bukit, ada lembah, ada kurma, ada sungai-sungai bahkan. Jadi sebuah tanah yang menggambarkan sebuah kondisi tanah yang cukup luas. Dan itu semua dihadiahkan kepada
juga sudah disebutkan putra putri Imam Ridho alaihissalam, dan seandainya putra putri Imam Ridho alaihissalam tidak ada kepada saudara seayah dan seibunya, dan seandainya saudara seayah seibu sudah tidak ada, maka diserahkan kepada disedekahkan untuk saudara seayahnya yang lain, dan kalau sudah tidak ada juga maka diberikan kepada siapa? Kepada seluruh. Nah, di sini dia. Nah, seandainya sudah tidak ada lagi saudara-saudara seayah dari Imam Ridho alaihissalam, fa illam yabqa minhum ahadun fasadaqati alal aula fal ula hatta yari sallallahu taala allazi. Nah, jadi seandainya itu sudah tidak ada, maka semua itu disedekahkan kepada siapa? Orang terdekat dari Imam Musa bin Ja'far alaihi salam. Nah, orang-orang terdekatlah yang menjadi pewaris, bukan pewaris, yang berhak untuk mendapatkan sedekah-sedekah itu. Nah, ini tujuannya. Apa tujuannya diberikan sedekah-sedekah itu? Hatta yari sallallahu taala allazi warasaha. Jadi sampai supaya apa? Allah Subhanahu wa taala itu memberikan warisan. Jadi tanah itu sebenarnya adalah warisan Allah Subhanahu wa taala. Warisan Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kepada siapa? Ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika tanah itu dikelola oleh Imam Musa Kazim alaihissalam, dan Imam Musa Kazim alaihissalam memberikan harta itu kepada siapa yang layak, yaitu yang telah disebutkan oleh Imam Musa Kazim alaihissalam. Juga tidak lupa saya katakan, ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, seandainya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Bapak Ibu sekalian meninggal dunia, karena kalau seandainya Bapak Ibu sekalian meninggal dunia, maka Ibu Bapak tidak berhak lagi mengatakan tanah ini buat siapa, tanah ini buat siapa, atau harta saya ini buat siapa, atau untuk siapa. Agama telah memberikan batasan-batasannya. Ketika seorang meninggal, maka hartanya milik siapa itu telah dijelaskan. Yang kita sebut sebagai apa? Sebagai ahli waris. Jadi tanah kita itu menjadi hak dari ahli waris. Akan tetapi ketika Bapak Ibu sekalian belum meninggal, Bapak Ibu sekalian berhak memberikan sedekah dari harta Bapak itu kepada orang-orang yang Bapak inginkan, dan mereka dapat mengolah harta itu pada saat Bapak Ibu sekalian masih hidup. Dan inilah yang telah digambarkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Musa Kazim alaihissalam, dan dalam hadis ini juga menceritakan bahwa si perawi dia juga telah menyaksikan dan dia telah juga melihat bagaimana Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam juga melakukan hal yang sama. Dia memberikan harta warisan kepada orang-orang tertentu, sebagaimana juga imam-imam sebelumnya, bahkan Rasulullah SAW juga melakukan hal yang sama. Apa yang dia sedekahkan, yang dia wariskan kepada, bukan waris, yang dia sedekahkan, yang dia berikan, yang dia hadiahkan kepada orang-orang tertentu. Apa itu dan siapa itu? Itu tidak lain dan tidak bukan adalah tanah Fadak, Bapak Ibu sekalian. Tanah Fadak adalah tanah Rasulullah SAW, yang dimana ketika masa hidup Rasulullah itu dimiliki oleh Rasul, dan selagi Rasul masih hidup, tanah itu telah dihadiahkan, telah diberikan kepada siapa? Kepada Fatimah Zahra sallallahu alaiha, yang pengolah tanah itu tidak lain dan tidak bukan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam, di mana ketika masa hidup Rasul, mereka juga telah mendapatkan hasil selama beberapa tahun dari tanah Fadak tersebut. Jadi mungkin tidak lebih setahun atau 2 tahun, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib mengolah harta tanah Fadak yang diberikan Rasul kepada Fatimah Zahra sallallahu alaiha, yang dimana pada akhirnya diambil oleh kekhalifahan. Yang berkenaan tentang itu, Sayyidatuna Zahra sallallahu alaiha berpidato di Masjid Nabawi, yang
tercatat sebagai khutbah Fadakiyah, khutbah yang berkenaan tentang tanah-tanah Fadak, di mana Sayyidatul Zahra sallallahu alaihi menuntut tanah Fadak adalah tanahnya, miliknya, dan tidak layak orang lain untuk menggunakannya. Begitulah Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, Imam Musa Kazim alaihissalam melakukan hal yang sama. Dia memberikan tanah di mana yang pemberinya itu telah disampaikan, dan tidak lain dan tidak bukan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa tanah itu diberikan kepada orang-orang yang berhak. Bahkan termasuk bumi ini adalah bumi Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya ada yang berhak. Bahkan seandainya ada orang-orang yang ingin memakai tanah ini, pada dasarnya izin yang harus dipakai kepada mereka untuk menggunakan tanah-tanah tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah siapa? Adalah Khalifatullah fil ard. Khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Jadi seluruh tanah, hutan, lautan itu semua pada dasarnya milik sahibul amr wa zaman, dan dia berhak untuk memberikan kepada siapapun yang ingin mengolahnya. Jadi nanti ketika masa zuhur, Imam Mahdi Ajalullah Farojah, ketika hutan, tanah, air, laut, sungai, ketika dialah yang berhak untuk mengatakan ini siapa yang punya untuk berhak mengolah, dan ini kepada siapa, dan itu pun hak dari Imam Mahdi Ajalullah Farojah. Waratha wa huwa khairul warithin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya pemberi warisan. Tasaddaqa Musa bin Ja'far bi sadaqah hadhihi, dan benar bahwa Imam Musa bin Ja'far menyedekahkan sedekah ini, wa huwa sahihun sadaqah, dan dia adalah sedekah yang benar-benar adanya. Hasiban batlan, sebuah sedekah yang telah dihitung dan tidak ada keraguan padanya. La masnawiyah fiha, dan tidak ada masnawiyah, tidak bisa diduakan, tidak bisa dibagi. Jadi benar-benar apa yang diberikan oleh Imam Kazim alaihissalam benar-benar buat siapa yang diberikan, wala radda abadan, dan tidak boleh menolaknya. Tidak boleh menolaknya, wala radda, tidak boleh menolaknya abadan, selamanya tidak boleh. Jadi kalau sudah diberikan Imam Ja'far As-Shadiq harus diterima. Imam Musa Kazim harus diterima. Ibtigha wajhillahi ta'ala, untuk apa? Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah kita kepada yang kita anggap layak. Yang pertama adalah kalau seandainya kita ada anak-anak kita, putra-putri kita, jadi jangan sampai setelah kita meninggal atau dalam kondisi kita punya keluasan harta, tapi karena harta itu kita kelola sendiri dan anak-anak kita misalnya tidak memiliki apa-apa karena seluruh modal kita yang kuasai misalnya. Jangan sampai seperti itu. Untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala wa daril akhirah, untuk mengharapkan keselamatan akhirat. La yahillul mu'min yu'minu billahi wal yaumil akhiri an, dan tidak halal, jadi tidak boleh bagi seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan hari akhir ain baik yabi'aha, untuk menjualnya. Bahkan tanah yang sudah disedekahkan ini nanti orang lain tidak boleh menyedekahkannya. Bayangkan sudah dikasihkan kepada orang-orang tertentu dan orang-orang tertentu itu tidak boleh menyedekahkannya. Au ya beta'aha wa yahabaha, menjualnya, membelinya, menghadiahkannya, wayanhalaha, atau memindah tangankannya, tidak dijual sama ambil bersama, ya, menghalalkannya. Au yughayyira syai'an mimma wada'atha, atau hal-hal lain di mana di luar dari kesepakatan apa yang telah saya tentukan ini, kata Imam Ja'far As-Shadiq, kata Imam Musa Kazim alaihissalam. Jadi Bapak Ibu sekalian juga berhak untuk menyedekahkan sesuatu dengan hal-hal yang seperti ini. Misalnya hanya buat anak cucu misalnya. Tidak masalah.
atau tanah sedekahkan hasilnya untuk pembangunan ini, yayasan ini, terserah, itu juga itu bisa. Kenapa? Karena itu adalah cara di mana kita setelah nanti kita mati, karena di sini dikatakan setelah kita meninggal bukan hanya sebatas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi darul akhirah. Darul akhirah dalam artian apa? Seandainya tanah yang kita sedekahkan tadi bukan yang kita wariskan ya, karena tanah yang kita wariskan itu bisa dijual oleh pewaris kita. Itu bisa diberikan kepada siapapun oleh pewaris kita. Kalau seandainya pewaris kita berikan kepada gunakan jalan-jalan yang baik, insya Allah berkahnya itu ada sama kita Bapak Ibu sekalian. Tapi seandainya mereka jual dan mereka pakai yang tidak-tidak, misalnya, ya walaupun dosa itu tidak sampai kepada kita karena memang tidak ada dosa warisan. Tidak ada dosa warisan, tapi ada kebaikan warisan. Nah, seandainya Bapak memberikan Bapak Ibu sekalian dengan harta yang Bapak Ibu sekalian, itu Bapak berikan sebuah pengaturan di mana seolah-olah itu akan terus berlanjut sampai kapanpun. Sampai kapanpun itu masih bisa berlanjut sesuai dengan akta yang ingin Bapak Ibu sekalian ingin wariskan. Nah, hatta yarisullahul arda wa man 'alaiha, sampai Allah Subhanahu wa taala, dalam artian sampai mungkin terjadi sesuatu di mana seolah-olah tanah ini tidak ada pemiliknya lagi. Misalnya seolah-olah tanah ini ditinggalkan misalnya, dan sah-sah saja ada orang nanti mendudukinya seolah-olah dialah yang diwariskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik barunya. Karena misalnya sebuah negeri boleh saja awal mulanya adalah milik suatu kaum, tetapi karena satu hal kaumnya meninggalkannya atau Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum itu sehingga datang orang-orang menduduki tanah itu, sehingga mereka lah yang dianggap sebagai apa? Sebagai yarisallahul arda wa man 'alaiha, dan orang-orang atasnya. Jadi dalam artian sistem sedekah ini benar-benar habis, benar-benar sudah tidak berfungsi lagi. Misalnya putra-putranya sudah tidak ada lagi, cucu-cucunya juga sudah tidak ada lagi, cucu cicitnya, karena kita seperti minggu lalu itu diterangkan oleh Imam Kazim alaihissalam sampai ke bawah-bawah. Dan begitu pula seandainya terjadi sesuatu dengan anak-anaknya dan ke bawah, misalnya terjadi sesuatu, kena bala atau apa, meninggal semua misalnya, saudara-saudaranya, saya seibu, dan itu pun sampai ke bawah-bawahnya, itu masih berhak untuk warisan tersebut. Bahkan semestinya tanah itu hari ini juga harus ada. Kalau tidak beberapa hal terjadi, misalnya kena konflik, kena apa, akhirnya tanah itu ditinggalkan dan lain-lain, semestinya tanah itu masih ada sampai hari ini, kecuali hatta ya Rasulullah arada wa man 'alaiha, sampai Allah Subhanahu wa taala mewariskan kepada orang yang lain. Dalam artian sistem yang dibangun oleh Imam Musa Kazim alaihissalam sudah tidak mampu untuk bertahan lagi, sehingga tanah ini harus pindah tangan, tetapi tidak karena dijual, tidak karena dijual belikan, atau tidak karena orang lain menghadiahkannya, atau diberikan kepada orang lain dan sebagainya. Dan saya akan bacakan artinya. Dan jika tidak tersisa dari mereka satupun, maka sedekahku untuk sahabat-sahabat terdekat, sehingga terwariskan hak Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah pewaris terbaik. Musa bin Ja'far menyedekahkan dengan sedekah ini, dan ini adalah sedekah yang sesungguhnya dan hitungan yang sebenar-benarnya. Tidak ada keraguan padanya dan tidak ada penolakan dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan untuk rumah akhirat. Jadi memiliki orientasi akhirat, karena kalau kita memberikan aturan sistem sebagaimana katakan tadi, sistem yang baik, maka insya Allah itu akan terus mengalir kebaikan-kebaikan itu sampai hari akhir kita. Dan tidak halal untuk orang-orang mukmin yang beriman. Bayangkan, ini bagi orang-orang yang mukmin, bagi beriman, bahkan untuk anak cucunya tadi yang mendapatkan warisan kepada yang beriman kepada Allah dan hari akhir, untuk membelinya, menjualnya, menghibahkannya, atau mengizinkannya, atau menghalalkannya, atau sistem lainnya.
dari yang saya tetapkan sampai Allah mewariskan bumi tanah tersebut dan siapa yang dipilihnya, kira-kira sebegitu. Sampai seperti itu. Dalam artian sistemnya sudah habis. Wa ja'ala sadaqata hadhi ila Ali wa Ibrahim. Dan sedekah ini dikelola. Siapa yang mengelolanya? Ali dan Ibrahim. Maksudnya Ali adalah Imam Ridho alaihi salam. Jadi orang yang pertama mendapatkan hak untuk mengolah tanah itu. Jadi walaupun tanah itu sudah diwariskan, disedekahkan kepada orang-orang yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya, tetapi mereka tidak pengolah. Tetapi apa? Mereka hanya menerima hasil dari olahan tersebut. Nah, siapa yang mengolahnya? Siapa yang memanage dari tanah tersebut? Tidak lain dan tidak bukan Imam Musa Kazim alaihissalam memberikan kepada dua orang. Siapa itu? Ali dan Ibrahim. Wa in qarada ahadahuma. Tetapi ketika satu orang di antara mereka meninggal, inqirad, dakhalal Qasim ma'al baqi makanah, dan masuklah Qasim sebagai apa? Sebagai menempatkan posisi orang yang telah meninggal tersebut. Fa in qarada. Jadi seandainya salah satu di antara Qasim dan salah satu di antara mereka yaitu antara Ali dan Ibrahim, jadi tetap dua orang, fa in qarada meninggal salah satunya, ahadahuma meninggal salah satunya, dakhala Ismail ma'al baqi minhuma makanah. Maka ditetapkan posisi Ismail dalam bagi orang yang telah meninggal tadi sebagai pengisi pada jabatan tersebut. Fa in qarada ahadahuma, setelah meninggal lagi salah satunya, terus siapa yang mendapatkan posisinya? Adalah Abbas ma'abaki minhuma, untuk sebagai pelanjut dari salah satu dari keduanya. Fa in qarada ahadahuma, dan seandainya meninggal pula lagi satu lagi, fa akbaru min wuldi. Nah, dari anak-anak yang tersisa, anak-anak Imam Musa Kazim ini, siapa yang paling besar yang belum mendapatkan jabatan sebagai pengelola harta ini, maka dialah yang mengelolanya. Seandainya belum meninggal, ya maka seperti itu, anak yang paling besar yang masih ada yang belum mengolah tanah itu. Fa in lam yabqa min wuldi illa wahidun. Tetapi sampai nanti pada cuma satu orang yang tersisa, apa kata Imam? Fahuwal ladzi yaqumu bih. Maka ketika satu orang, maka dialah sebagai pengelola tanah tersebut. Jadi Imam bahkan menentukan sampai sejauh ini. Tetapi setelah satu ini meninggal dan tidak ada lanjutan siapa yang bakal mengolahnya. Dan saya jadikan pengurus sedekah ini kepada Ali alaihissalam dan Ibrahim. Jika meninggal salah satunya, maka digantikan dengan Qasim serta tetap pada posisinya. Dan jika meninggal salah satunya, maka digantikan Ismail, maka tetap pada posisi yang lain. Dan jika meninggal salah satunya, maka digantikan oleh Abbas beserta yang masih hidup. Jika meninggal salah satunya, maka digantikan oleh anak yang lebih besar dari putraku sebagai pengurus. Jika hanya satu putraku yang hidup, maka dia adalah pengurus selanjutnya. Siapa perawi dari hadis ini? Siapa perawi hadis ini? Abdurrahman bin Hujaj berkata, waqala Abul Hasan, dan berkata di sini Abul Hasan yaitu Imam Ridho alaihissalam, inna abaha, sesungguhnya abahnya, ayahnya, qaddama Ismail fi sadaqati alal Abbas. Jadi abahnya lebih mengutamakan Ismail daripada Abbas dalam mengolah harta ini, wa huwa asgharu minhu, sedangkan Abbas itu lebih kecil daripada Ismail. Nah, dan ini pure mutlak kehendak dari Imam Musa Kazim alaihissalam. Jadi semua ini adalah hak veto dari Imam Musa Kazim alaihissalam. Siapa yang dia tetapkan menjadi pengolah, siapa yang dia tetapkan menjadi yang berhak atas sedekahnya, ini semua benar-benar hak dari Imam Musa Kazim alaihissalam. Jadi bukan berarti ini seandainya Imam Musa Kazim nanti dibagi-bagi sesuai dengan warisan, tidak. Dan ini tercantum dalam kitab Uyun Akhbarullah bab 5 dari hadis yang kedua.
Itulah isi dari hadis yang kedua, dan kita akan masuk kepada hadis yang ketiga. Ada 5 menit, masih sedikit waktu. Haddatsana Muzaffar bin Ja'far Al-Alawi. Hadis ini saya sadu ambil dari Muzaffar bin Ja'far Al-Alawi As-Samar Al-Kindi. Samar Al-Kindi, ada yang salah di situ. Qala haddatsana radhiyallahu haddatsana Ja'far bin, dan hadis ini diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad bin Mas'ud Al-Ayyani an abih, dari abihnya. Qala haddatsana Yusuf bin Sukhti an Ali bin Qasim, dari Ali bin Qasim Al-Uraidil Al-Husaini, dari Al-Qasim Al-Uraidi Al-Husaini an Safwan bin Yahya, dari Safwan bin Yahya an Abdurrahman bin Hajjaj, dari Abdurrahman bin Hajjaj. Ini semua perawi-perawi dari hadis ini. An Ishaq an Ali bin Abi Abdillah Ja'far bin Muhammad, dari Ishaq dan Ali putra dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam bin Muhammad Al-Baqir alaihissalam. Dalam artian mereka ini adalah sepupu dari Imam Ja'far, Imam Musa Kazim alaihissalam. Sepupu, adik-adiknya Imam Musa Kazim alaihissalam, pamannya dari Imam Ridho alaihissalam. Nah, karena mereka saudara-saudaranya Imam Musa Kazim alaihissalam, annahuma dakhala ala Abdurrahman bin Aslam di Makkah. Nah, mereka berdua ini, saudara-saudara Imam Musa Kazim alaihissalam, Ishaq dan Ali ini bertemu dengan salah seorang yang bernama Abdurrahman bin Aslam di Mekah. Fi sannatil ladzi ukhiza fiha Musa bin Ja'far, di mana Imam Musa bin Ja'far ditangkap pada saat itu, pada tahun yang sama. Dalam artian dipenjarakan. Wa ma'ahuma kitabun Abil Hasan alaihissalam bikhattih. Jadi bersama mereka ada satu surat dari Imam Musa Kazim alaihissalam, Abul Hasan, yaitu Imam Musa Kazim, bikhattih, dan benar-benar tulisan tangan dari Imam Musa Kazim alaihissalam. Fihi hawaij, dan di dalam itu ada tugas-tugas lah, hawaij, kebutuhan-kebutuhan. Qad amara biha, yang telah diperintahkan oleh Imam Musa Kazim alaihissalam untuk mereka laksanakan. Faqala, dan berkatalah siapa tadi, jadi mereka mungkin ingin membahas tentang perintah-perintah tersebut, tetapi imam sudah ditangkap, sudah dipenjarakan. Jadi mereka harus berkonsultasi apa yang harus dilakukan dengan kondisi tersebut. Biha faqala innahu amara bihasil hawaij min hazal wajh. Jadi katanya benar, ini adalah perkara-perkara yang disampaikan oleh Imam Musa Kazim alaihissalam. Fa in kana min amrihi syai'un fadfahu ila ibnih. Jadi seandainya ada sesuatu yang kurang jelas dalam perkara ini, perintah-perintah ini, maka sampaikan kepada ibnih, putranya siapa? Ali alaihissalam, yaitu Ali bin Musa. Fa innahu khalifatuhu wal qayyamu bi amrih, dan dia adalah khalifah, pengganti dari Musa Kazim alaihissalam, wa qayyum bi amrih, dan pelaksana dari tugas-tugas keimamahan, dari tugas-tugas pelanjut dari persoalan-persoalan yang disampaikan Imam Musa Kazim kepada Ishaq dan Ali. Dan masalah pewalian tentang Imam Ridha alaihissalam sebagai khalifah dari Imam Musa Kazim alaihissalam kita sudah bahas dalam 29 hadis dalam bab keempat sebelumnya. Dan si Abdurrahman bin Aslam ini juga memahami bahwa posisi khalifah setelah kekhalifahan sebagai pengganti persoalan-persoalan dunia dari Imam Musa Kazim alaihissalam semua diserahkan kepada Imam Ridha alaihissalam. Dan saya bacakan hadisnya, terjemahannya. Diriwayatkan dari Ishaq dan Ali bin Abi Abdillah Ja'far bin Muhammad, mereka ini Imam Ja'far, Ali bin Ishaq bin Ali, putra dari Imam Ja'far As-Shadiq,
putra dari Muhammad Bakir alaihissalam. Mereka bertemu dengan Abdurrahman bin Aslam di Mekah pada tahun Musa bin Ja'far di penjara. Dan ada sepucuk surat dari Abul Hasan, yaitu Imam Musa Kazim alaihissalam bersama mereka dengan tulisan tangan beliau sendiri yang isinya berkenaan tentang perintah-perintah yang ia butuhkan, yaitu Imam Musa Kazim butuhkan. Maka ia berkata, siapa berkata, yaitu si Aslam, si Abdurrahman bin Aslam tadi berkata, Abdurrahman bin Aslam sendiri berkata, maka ia berkata, sesungguhnya perintah ini adalah sebagaimana yang ia butuhkan Imam Kazim. Dia membenarkan bahwa itu adalah perintah-perintahnya. Jika ada sesuatu dalam persoalan perintah ini, ada sesuatu, maka sampaikan kepada putranya Ali. Sesungguhnya beliau adalah penggantinya, yaitu khalifahnya dan pelaksana tugasnya, yaitu qayyum bi amrih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, karena sudah jam 5, sudah habis waktu, maka sampai di sini insya Allah kita akan lanjutkan lanjutannya pada minggu depan insya Allah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang ingin tanyakan tentang persoalan ini silahkan. Dan terima kasih Bapak Ibu sekalian telah menemani saya dalam ziarah ini. Kita satu rombongan bersama, walaupun dalam tempat yang berbeda-beda. Semoga rumah-rumah kita yang kita pakai untuk berziarah, untuk terhubung dengan Imam Ridho alaihissalam, menjadi rumah-rumah yang mendapatkan berkah dunia dan akhirat buat keluarga-keluarga kita, keselamatan bagi penghuninya, keberkahan bagi penghuninya, menjadi tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari bala, dijauhkan dari keburukan-keburukan, dan semoga ziarah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tercatat sebagai peziarah-peziarah hakiki dari Imam Ridho alaihissalam, dan kita mendapatkan semua hajat yang kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Warahum. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz Hafiz.